Amin. Dan bersama rohmu. Mari kita siapkan hati kita untuk berekspor ini. Tuhan Yesus mengajak kita untuk sampai kepada Dia yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup melalui sabdanya pada minggu Paskah kelima ini. Kita siapkan hati, kita mohon rahmat menyadari segala dosa dan pelanggaran yang masih kita lakukan. Kita mohon pengampunan. Saya mengaku Allah yang Maha Kuasa, dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji itu, kami menyembah itu, kami menyembah
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau berkenan membarui kami dengan pembaptisan kudus. Sempurnakanlah selalu sakramen Paskah ini dalam diri kami, supaya berkat perlindungan-Mu kami menghasilkan banyak buah, dan Engkau perkenankan mencapai cita-cita hidup abadi dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dan kita berhati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul. Di kalangan jemaat di Yerusalem, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungguh-sungguh di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena dalam pelayanan sehari-hari, pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Berhubungan dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat.
mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timor, Parmesan, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul, lalu para rasul pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid dari Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Dia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Dia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, datanglah kepada Kristus, batu yang hidup, yang dibuang oleh manusia,
tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu pun dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah karena Yesus Kristus. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan memang sudah ditentukan untuk itu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, kaum imam yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Maka kamu harus memaklumkan perbuatan-perbuatan agung Allah. Ia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang menakjubkan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku akan kebenaran dan hidup, sabda Tuhan. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, sudahlah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku.
Siapa saja yang telah melihat aku, dia melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Puji Bapak Ibu dan saudara-saudari sudah capek dan sudah jalan salib gitu. Harusnya jalan salib itu membuat capek, karena Yesus itu capek jalan salib. Kalau belum capek berarti kurang jalan salibnya ya. Oh, kurang terkabul ya, masih bermohon. Nah, kita melakukan ziarah. Ya. Saya lihat di Google itu ziarah itu dari bahasa Arab yang intinya itu mengunjungi. Jadi kita ini berkunjung. Nah, akar kata mengunjungi itu lalu dimaknai karena ziarah terkait dengan yang ilahi, maka kunjungan kita terkait dengan maksud tujuan kepada yang ilahi, tentu kepada Allah sendiri yang kita imani. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta pohon-pohon, ya, bumi, langit, ya, ini semua, ya, dan kita semua. Sehingga kita di sini untuk memuji memuliakan Allah yang menciptakan semuanya ini. Dan kita mau bersyukur. Tentu ada juga permohonan untuk berkat. Namun saudara, ketika kita melakukan sebuah peziarahan, bahkan tanpa kita mohon berkat, Tuhan itu tahu akan memberikan berkat. Bedanya apa? Berkunjung untuk rekreasi sama berkunjung untuk ziarah. Itu kalau saya bandingkan seperti orang yang kurus karena memang makanan kurang, atau orang yang kurus karena berpuasa. Orang yang bertapa tidak makan minum lalu badannya kurus, mungkin 40 hari 40 malam, pasti berbeda dengan orang yang kurus kering karena kurang makan. Yang lalu kita bisa lihat banyak saudara-saudari kita yang busuk lapar. Berbeda enggak Bapak Ibu? Sama kurang makannya, sama kurusnya. Tetapi yang satu memiliki kekuatan spiritual yang tinggi dan yang satunya lunglai. Sama ketika kita hanya bulan atau kita berziarah, sama-sama berkunjung. Tetapi ketika sebuah kunjungan itu kita lakukan karena sebuah peziarahan, karena tujuan kepada yang ilahi, maka meskipun sama biayanya, sama capeknya, ya,
orang yang berziarah sama mungkin yang bulan, tapi membawa efek yang berbeda, efek yang kita katakan berkah. Dan Allah Bapa kita itu tahu anak-anakku kesini itu memang untuk berziarah. Tanpa kita minta, Bapa sudah tahu. Maka saudaraku, perjalanan kita sungguh membawa berkah ketika memang kita terarah atau arahkan semuanya kepada Tuhan. Dalam kegembiraan, ya, kita bisa bercanda guru lalu ketemu teman-teman jalan bersama, ya. Dan segar juga biasanya kan ribet ya di jalan Bogor itu ya. Ini enak kita, tanamannya lebih banyak, biasanya bising dan panas ya. Ketika kita menikmati semuanya ini dan kita arahkan, kita satukan dalam relasi kita dengan Yang Maha Kudus, inilah yang membawa berkah. Bahkan ketika kita selfie ya, atau kita belanja ya. Belanjanya orang berziarah beda dengan belanjanya orang bulan. Belanjanya orang ziarah itu Tuhan, aku tak boleh supaya juga supaya saudaraku juga dapat rezeki juga. Meskipun mungkin yang dibeli sama ketika bulan dan ziarah, yang dibeli itu apa, entong, itu ada entong. Tapi satunya dengan intensi ilahi, satunya hanya dengan di rumah entongnya ceklek sini entong api ya. Satunya dengan intensi ilahi, ya semoga bisa membantu saudara-saudara yang di sini. Berbeda, berkatnya gitu, betul enggak? Amin. Dan bersama rohmu. Mari kita siapkan hati kita untuk transport ini. Tuhan Yesus mengajak kita untuk sampai kepada Dia yang adalah jalan, kebenaran dan hidup melalui sabdanya pada minggu Paskah kelima ini. Kita siapkan hati, kita mohon rahmat
menyadari segala dosa dan pelanggaran yang masih kita lakukan, kita mohon pengampunan. Saya mengaku Allah yang Maha Kuasa, dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi, kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji itu, kami melukan itu, kami menyembahkan, kami memuliakan Dia.
berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau berkenan membarui kami dengan pembaptisan kudus. Sempurnakanlah selalu sakramen Paskah ini dalam diri kami, supaya berkat perlindungan-Mu kami menghasilkan banyak buah, dan Engkau perkenankan mencapai cita-cita hidup abadi dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dan kita buka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul. Di kalangan jemaat di Yerusalem, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungguh-sungguh di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena dalam pelayanan sehari-hari, pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Berhubungan dengan itu, ke-12 Rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timor, Parmesan, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul. Lalu para rasul pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid dari Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambu 10 tali. Kasih setiamu ya Tuhan,
waktu dikerjakannya dengan kesetiaan. Dia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, datanglah kepada Kristus, batu yang hidup, yang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu pun dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah karena Yesus Kristus. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan memang sudah ditentukan untuk itu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, kaum imam, raja yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Maka kamu harus memaklumkan perbuatan-perbuatan agung Allah. Ia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang menakjubkan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, sabda Tuhan. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes.
Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, sudahlah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa saja yang telah melihat aku, dia melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Puji Bapak Ibu dan saudara-saudari sudah capek kan, sudah jalan salib gitu. Harusnya jalan salib itu membuat capek, karena Yesus itu capek jalan salib. Kalau belum capek berarti kurang jalan salibnya ya. Oh, kurang terkabul ya, masih bermohon. Nah, kita melakukan ziarah ya. Saya lihat di Google itu ziarah itu dari bahasa Arab yang intinya itu mengunjungi. Jadi kita ini berkunjung. Nah, akar kata mengunjung itu lalu dimaknai karena ziarah terkait dengan yang ilahi, maka kunjungan kita terkait dengan maksud, tujuan kepada yang ilahi, tentu kepada Allah sendiri yang kita imani. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta pohon-pohon, ya, bumi, langit, ya, ini semua, ya, dan kita semua. Sehingga kita di sini untuk memuji memuliakan Allah yang menciptakan semuanya. Dan kita mau bersyukur. Tentu
ada juga permohonan untuk berkat. Namun saudara, ketika kita melakukan sebuah peziarahan, bahkan tanpa kita mohon berkat, Tuhan itu tahu akan memberikan berkat. Bedanya apa? Berkunjung untuk rekreasi sama berkunjung untuk ziarah. Itu kalau saya bandingkan seperti orang yang kurus karena memang makanan kurang, atau orang yang kurus karena berpuasa. Orang yang bertapa tidak makan minum lalu badannya kurus, mungkin 40 hari 40 malam, pasti berbeda dengan orang yang kurus kering karena kurang makan. Yang lalu kita bisa lihat banyak saudara-saudari kita yang justru lapar. Berbeda enggak Bapak Ibu? Sama kurang makannya, sama kurusnya. Tetapi yang satu memiliki kekuatan spiritual yang tinggi dan yang satunya lunglai. Sama ketika kita hanya bulan atau kita berziarah, sama-sama berkunjung. Tetapi ketika sebuah kunjungan itu kita lakukan karena sebuah peziarahan, karena tujuan kepada yang ilahi, maka meskipun sama biayanya, sama capeknya, ya, orang yang berziarah sama mungkin yang bulan, tapi membawa efek yang berbeda. Efek yang kita katakan berkah. Dan Allah Bapa kita itu tahu anak-anakku kesini itu memang untuk berziarah. Tanpa kita minta, Bapa sudah tahu. Maka saudaraku, perjalanan kita sungguh membawa berkah ketika memang kita terarah atau arahkan semuanya kepada Tuhan. Jalan kegembiraan, ya, kita bisa bercanda guru lalu ketemu teman-teman, jalan bersama, ya. Dan segar juga biasanya kan ribet ya di jalan Bogor itu ya. Ini enak kita, tanamannya lebih banyak, biasanya bising dan panas ya. Ketika kita menikmati semuanya ini dan kita arahkan, kita satukan dalam relasi kita dengan Yang Maha Kudus, inilah yang membawa berkah. Bahkan ketika kita selfie, ya, atau kita belanja, ya, belanjanya orang berziarah beda dengan belanjanya orang bulan. Belanjanya orang ziarah itu Tuhan, aku tak boleh supaya juga supaya saudaraku juga dapat rezeki. Tidak. Meskipun mungkin yang dibeli sama ketika bulan dan ziarah. Yang dibeli itu apa? Entong, itu ada entong. Tapi satunya dengan intensi ilahi, satunya hanya dengan di rumah entongnya ceklek sini entong api ya. Satunya dengan intensi ilahi, ya semoga bisa membantu saudara-saudara yang di sini. Berbeda, berkatnya gitu, betul enggak? Pertama dan utama adalah bagaimana aku semakin dekat dengan Yesus sampai kepada aku mencintai Tuhan Yesus. Ada banyak lagu tentang cinta pada Tuhan Yesus. I love you Jesus, deep down in my heart, dan cinta-cinta yang lain. Tapi cinta Yesus ya, bukan cinta yang lainnya. Kita sampai di sana, ketika kita lalu mencintai Yesus, mengasihi Dia, nah inilah kuncinya. Kuncinya sampai kepada Bapa, sampai kepada berkah betul. Ketika kita mencintai Yesus, apa artinya mencintai? Kalau orang mencintai tentu lalu akan melakukan apa saja untuk yang dicintai. Sudah tidak mikir lagi.
Maka Yesus katakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu melakukan perintah-perintahku. Bapa akan mengasihi kamu, dan aku juga. Aku akan tinggal di dalam kamu, dan Bapa juga tinggal di dalam kamu. Maka ketika kita sampai kepada Yesus secara pribadi, memiliki relasi pribadi dengan Yesus, mengalami kehangatan Yesus, bahkan mengalami mukjizat dari Tuhan Yesus, lalu kita jadi orang-orang yang sungguh, ya ini gambarannya seperti orang yang lagi jatuh cinta dengan tokoh-tokoh. Ya. Kalau anak-anak itu tokoh-tokoh animasi, ya, Doraemon dan sebagainya. Kalau mama itu ya drakor ya, yang suka drakor, ya, drama Korea. Ya. Gadis-gadis juga bahkan cowok-cowok, bapak-bapak ada juga yang pesan pemutih wajah ya, supaya seperti orang Korea. Ya. Glowing bahasanya. Nah, kenapa sampai segitunya? Sampai segitunya. Karena dari kagum sampai lalu cinta. Bahkan hanya karena drama saja sampai nangis-nangis itu dipuji sutradara, ya kan? Karena hatinya masuk ke situ. Demikian juga kalau hati kita itu masuk kepada Tuhan Yesus, kita akan melakukan apapun. Kalau tadi jalan salib pasti akan menangis, ya, misalnya. Ya tidak harus ya. Oh kalau tidak nangis berarti belum mencintai Tuhan Yesus. Ya, enggak. Memang air mata sudah kering ya, sudah habis di rumah. Jadi ini ya, iman pengharapan Kristen ini bukan sebuah metode tapi sebuah pribadi, yaitu Yesus. Dan saudara, ketika lalu bisa merasakan kasih Yesus, ya, berdoa, bahkan mungkin dalam kegelisahan ketakutan, lalu berdoa, Yesus datang, bawa aku, dan merasakan pelukan Tuhan Yesus. Mari kita lalu dari situ sampai kepada bahwa kita merasakan kasih Bapa. Kehangatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita dalam setiap persoalan hidup kita, ataupun dalam sukacita kita, lalu kita merasakan Bapa yang hadir. Allah berkita kita ini tidak meninggalkan kita. Kita merasakan kehangatannya. Inilah yang Yesus katakan kepada Filipus dan kepada kita. Kamu ingin lihat Bapa? Lihat aku. Kamu ingin merasakan kasih dan kehangatan Bapa? Semua yang aku lakukan untukmu. Dan Yesus menegaskan karena aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nanti saudara yang terkasih, sebenarnya teks Injil ini mengantar kita untuk sampai pada nanti iman akan Tritunggal Maha Kudus. Ya. Bahwa lalu relasi personal dengan Yesus membuat kita bisa merasakan Allah Bapa yang mencintai kita. Nah, ketika sudah sampai di sini, saudara, lalu apapun yang kita lakukan, termasuk yang kita lakukan di sini, berziarah di tempat ini, tentu bukan karena Bunda Maria saja, ya, kita di sini, karena berkat rahmat Allah yang hadir melalui Bunda Maria, sehingga kita datang ke tempat ini. Sekali lagi, karena relasi kita dengan Allah, dengan Tuhan Yesus, yang membawa kita ke tempat ini, yang menghadirkan berkatnya melalui Bunda Maria. Sehingga saya konekkan dengan kunjungan kita ke sini ketika sungguh kita arahkan, dan karena cinta kita atau kerinduan kita akan kuasa Allah, maka kunjungan kita ke sini menjadi sebuah persiaran. Dan tidak salah kalau lalu membawa berkat-berkat yang berlimpah untuk kita semua. Amin. Iya, jangan ngantuk ini. Sudah lapar. Sister tadi katanya, kamu jadwalnya jam 11 makan loh. Iya, sister jam 12 misa. Wah, hebat umat pokok ini. Hebat. Tahan lapar. Nah, ini saudara, ya, iman kita, sabda Tuhan hari ini meneguhkan kita. Aku merene harus nyapo ya. Aku datang ke sini mau apa? Aku mau mencari Tuhan, Allah.
hadir dalam berkatnya melalui Bunda Maria. Dalam doa kita dalam salib dan juga nanti dalam katanya masih ada doa rosari pribadi-pribadi ya. Nah nanti ketika doa rosari itu salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Sambil membayangkan Bunda Maria yang penuh rahmat Tuhan. Jadi bukan hanya Bunda Maria tok, tapi Bunda Maria yang penuh dengan rahmat Allah. Sehingga tetap ada relasi dengan Allah. Dan ketika kita membayangkan itu, mengamini itu, saudara percaya berkatnya semakin berlimpah. Kita doa salam Maria tetap punya berkat, tapi akan beda ketika kita doa ya ada berkatnya, tapi seringkali kita dikejar-kejar sampai menggah-menggah yang mimpin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu itu. Santa Maria Bunda Allah. Ya. Tetap dapat berkat, tapi akan jauh berbeda ketika kita sungguh merasakan kasih dan energi ilahi itu. Sudah beberapa melihat jam, ya. Tapi saya kepesan, mungkin ada yang mau sharing kesaksian, mungkin hari ini dapat mujizat dari kuasa dan kuasa Tuhan. Kalau saya yang ngomong nanti, ya Romo kan Romo ya, saya kan awam. Iya, sungguh dapat ini, yakin. Saya mendapat mujizat dari Romo Supri itu bersedia misa pada siang hari ini. Kemarin saya stres karena rangkaian acara, kalau tidak dengan misa, itu kita itu nanti harus misa lagi. Itu satu. Kedua, kita puji Tuhan. Indah pada waktunya, sesuai dengan kata kalimat Romo, waktu mau ditabiskan. Indah pada waktunya. Dan hari ini puji Tuhan Pak Depardi sama Bu Pardi sembuh karena Romo yang bisa. Mungkin itu kesaksian saya, mungkin boleh. Karena kuasa Tuhan Romo. Ya, saya sedikit berbagi pengalaman iman. Tadi tiba di sini saya sudah bayangkan, waduh ini nanti turun tangga berapa anak tangga ya? Naik tangga itu berapa anak tangga? Karena jujur saja kaki kiri saya ini lututnya sudah sedikit bermasalah, Romo. Tapi waktu turun pertama kali dengan Pak Guritno, teman-teman yang pertama turun tadi, hanya saya bilang, Tuhan, saya ingin hadir. Saya ingin menemuimu lewat bundamu Maria. Jadi waktu turun itu hanya saya doa saja dalam hati. Tuhan pasti berkenan. Menyatakan kuasamu padaku. Sudah turun masih. Sampai di depan patung jalan salib itu, saya harus cari penolong untuk menuntun saya. Dan ada penolong saya ini, Mbak Heni ini. Mungkin saja dia keberatan ya, menarik tangan saya yang berat ini Romo. Tapi saya mengalami bahwa ada kesetiaan sesama untuk menolong saya. Dan itu saya percaya bahwa itulah Tuhan menyatakan dirinya kepada saya, walaupun dengan hal yang sederhana. Dan kenapa nak? Oh, mau cerita juga. Ya sudah. Ini saya biasa dipanggil Bunda Romo. Jadi ini anak saya ini mau cerita ya. Jadi di berhentian 15 di gua aku sama Andre lihat cahaya. Itu cahaya matahari atau cahaya apa ya? Soalnya kita kan pas jalan itu cahaya ya, panas. Saya juga berkeringat loh. Cahaya di apanya Bunda Maria. Oh, di Bunda Maria itu di patung Yesus. Oh, di gua yang kosong. Nah, kamu percaya bahwa itu apa ya? Percaya bahwa itu Yesus. Yesus sedang apa? Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Nah, terima kasih. Ibu saja sedikit Romo. Sudah usah kenal Buelen tuh ya, mungkin ya. Ya karena Buelen itu, nanti umat juga gitu kan biasa Buelen penuh rahmat ya. Ada yang lain satu lagi?
dan di suku Bromo. Mujizatnya sebentar lagi ketika makan kotaan. Baik, ya. Mari saudara kita sungguh sampai apa yang diharapkan kita sampai kepada Bapa dengan semua yang kita lakukan pada siang hari ini di tempat ini, sehingga lalu kita berjalan di jalan yang benar. Semua berkat seperti hati kecil tadi cahaya, ya. Iman kita yang akan mengatakan itu namanya dorongan Roh Kudus, lalu merasakan ini cahaya, ini dari Tuhan, dan kita bersyukur. Dan inilah yang Tuhan Yesus selalu harapkan, supaya melalui semua berkat yang kita terima, kita lalu merasakan Allah itu Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdiri membaharui iman kita, iman akan Allah dan segala yang Allah janjikan dan berikan kepada kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang atas surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari itu Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, berkat yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Mari kita sampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Apapun yang kita mohon dalam nama Yesus akan diberikan oleh Bapa, agar dengan demikian Bapa dimuliakan. Maka marilah kita berdoa. Bagi para imam dan diakon, semoga Allah Bapa menerangi para imam dan para diakon, agar semakin menyadari bahwa tugas mereka di tengah umat Allah adalah tugas pelayanan. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang mencurahkan tenaga dan bakatnya di negara-negara sedang berkembang, semoga Allah Bapa memberkati mereka yang mencurahkan tenaga dan bakatnya di negara-negara berkembang, agar semangat pengorbanan mereka memberi kesaksian atas iman akan masa depan yang lebih cerah, di mana semua orang akan terpenuhi keperluannya. Marilah kita mohon. Bagi para penderita, semoga Allah Bapa menerangi kita, agar kita memberikan pelayanan yang baik dan penuh cinta kasih kepada para penderita. Marilah kita mohon. Bagi kita semua, semoga Allah Bapa membimbing kita agar saling melayani dan saling membantu dalam kesibukan dan kesulitan kita. Marilah kita mohon. Saudara, Tuhan Yesus bersabda, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dengan iman ini, maka mari dengan sepenuh hati kita sampaikan apa yang menjadi permohonan kita masing-masing. Percaya Tuhan mendengarkan. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat. Kami juga berdoa untuk semua saudara kami yang kami intensikan dalam karis ini. Semoga berkat rahmat-Mu berlimpah sesuai dengan apa yang saudara-saudara kami harapkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan
persembahan. Berapa? 10.000. Ini. Iya. Itu yang ada amplop itu sini. Sini. Saudara-saudari, kita persembahanku dan persembahan yang berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan yang selamatkan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Dialah putramu menjadi manusia dan mengorbankan dirinya supaya kami mendapat bagian dalam keilahianmu yang mulia. Kami mohon semoga berkat pertukaran agung ini kami memahami kebenaran yang Engkau ajarkan dan mengamalkannya dalam perilaku yang pantas dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Kami memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan pengantaraannya anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal. Dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Sebab oleh wafatnya kematian kami ditebus. Dan di dalam kebangkitannya kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Surga dan bumi, surga dan bumi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadanya, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Akulah misteri iman kita. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tuhan, ingatlah akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, khususnya umat-Mu yang sedang bersiarah ini, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus kita. Dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita
bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Berilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dipuaskan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Atas Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersama-Mu. Lihatlah domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang tinggal ke perjamuan.
Saudara terkasih, mari kita berdoa sejenak tiga kali Salam Maria untuk kita ingat bahwa Tanjil akan kalau kita dulu ya, juga kita menghandle dan bermusik yang termasuk variasi saja kalau kita dulu itu yang kita dengan Tanjil kita Tuhan kita ada romo-romo di Kolosium ini yang benar-benar krusial ya. Kita doakan tiga Salam Maria kepada semua khususnya di kita tercinta dan Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang dan sepanjang segala abad. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyegarkan umat-Mu dengan misteri surgawi. Kami mohon kuatkan kami beralih dari hidup lama ke hidup yang baru, di mana Yesus yang nyata, Yesus yang membawa kami kepadamu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami ini dan sepanjang masa. Mari kita berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga berkat perayaan Ekaristi ini, kesiaran kita semakin membawa kita pada iman yang sempurna akan Yesus dan Juru Selamat yang membawa kita kepada Bapa di surga. Amin. Semoga berkat Tuhan Kristus yang kita rayakan, semua kita untuk juga mencintai bersama khususnya mereka yang membutuhkan kita semakin dikuatkan. Dan semoga saudara sekalian, keluarga saudara, pekerjaan saudara, dan masa depan saudara senantiasa dalam bimbingan, perlindungan dan berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara terkasih, marilah seperti perayaan Ekaristi sudah selesai. Sukar kita. Terima kasih kepada Romo yang telah memimpin misa pada siang hari dan seluruh umat yang bergabung
bisa dengan umat di Bogor. Kita